Halo sobat. Kalian udah baca kan judul video ini? Ya, kayak yang kalian udah lihat di judulnya. Di video ini kita akan bahas segala macam tentang ILO alias International Labour Organization. Kalau dengar kata ILO sendiri, kalian tuh kepikirannya apa sih? TikToker, YouTuber, atau malah ada yang baru dengar? Nah, kalau belum tahu, kata gua mah, mending kalian siapin cemilan buat dengerin obrolan kita-kita. orang lagi ngeband. 3. Pal, gue tuh mau nanya deh sesuatu. Jadi sebenarnya ILO itu organisasinya baru dibuat apa belum lama sih? Kalau ILO itu, dia itu dibuatnya pas abad ke-20. Tepatnya tuh pas tahun 1919. Nah, dibuatnya ILO itu sebagai bagian dari perjanjian Versailles. Nah, yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Nah, di perjanjian Versailles ini tuh fungsinya buat ngeyakinin kalau perdamaian yang abadi dan bersifat universal itu cuman bisa dicapai kalau dibuat atas dasar keadilan. Nah, pas tahun 1944, yaitu pas bertepatan dengan momen terjadinya krisis internasional kedua, para anggota ILO ini tuh membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan deklarasi Philadelphia yang isinya itu prinsip-prinsip dasar keadilan ekonomi dan hak asasi manusia. Nah, jadi kurang lebih ILO itu dibuat biar para pekerja itu nggak dieksploitasi. Jadi para pekerja tuh bisa memperjuangkan hak mereka. Terus ada fun fact-nya, pas 1946 ILO itu dijadiin lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang pas itu baru banget dibentuk. Keren. Oh, terus kalau negara kita ini udah join belum sih ke ILO? Join dong, udah join. Terus kapan tuh joinnya? Indonesia itu join ke ILO tanggal 12 Juni tahun 1950, teman-teman. Nah, pada saat itu Indonesia tuh nerapin struktur tripartit. Jadi ILO tuh langsung bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, terus organisasi pekerja, kemudian pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk ngebantu ILO ngepromosiin pekerjaan yang layak buat warga Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan ILO karena ILO tuh ngedukung Indonesia untuk menciptakan kerjaan yang layak lewat 3 programnya. Yang pertama, menghapus eksploitasi di tempat kerja. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan memulihkan mata pencaharian khususnya bagi kaum pemuda kayak kita nih. Terus yang ketiga, pembentukan dialog sosial untuk pertumbuhan ekonomi serta prinsip dan hak dasar mendasar di tempat kerja gitu, Ca. Oh, gitu, Ra. Makasih ya, Ra. Oke. Oh, apa aja sih peran Indonesia di ILO? Kan udah join. Wah, di ILO sendiri peran Indonesia itu cukup lumayan banyak loh. Contohnya tuh yang pertama ada dapat membantu membuat kebijakan. Jadi Indonesia tuh sering banget ikut rapat internasional untuk membuat peraturan yang manusiawi. Nah, yang kedua itu melindungi pekerja migran. Mengapa sih? Karena kan banyak banget TKI di luar negeri. Nah, Indonesia itu didorong kebijakan buat melindungi mereka. Nah, yang ketiga itu dapat membantu program ILO, mulai dari menghapus pekerja di bawah umur, meningkatkan skill tenaga kerja, sampai jaminan sosial. Nah, sehingga Indonesia itu nggak cuma ikut-ikutan aja, tapi juga termasuk aktif banget dalam pembentukan aturan global kerja. Gila. Nah, kan udah join ya Indonesia ke ILO. Apa sih keuntungannya Indonesia masuk ILO? Banyak banget dong pastinya Indonesia join ILO tuh keuntungannya. Selain kita didukung ya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Indonesia juga mengikuti program yang dibuat ILO seperti yang tadi disebutin sama Nira kan. ILO tuh ngebuat program IPAC. Oh, IPEC. Buat ngehapus pekerja anak. Pada tahun 1992 itu. Nah, Indonesia itu termasuk dari 88 negara yang menerapkan program itu. Terus yang kedua, Indonesia kan ikut 18 konvensi di ILO ya. Nah, dari 18 konvensi tersebut tuh dijadikan dasar perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan yang isinya tuh mengatur dan membatasi jam kerja, kemudian waktu lembur, waktu libur, pemutasan hubungan kerja, umur minimum kerja dan sebagainya. Untung banget kan ILO masuk Indonesia join ILO tuh.
Oh gitu ya, ternyata banyak juga ya keuntungan masuknya Indonesia ke ILO. Tuh. Nah, aku penasaran deh sama sesuatu. Apa Tuh. tuh? Markasnya ILO tuh di mana? Iya benar. Kita tuh dari tadi ngomongin ILO tapi kita nggak tahu markasnya di mana. Iya benar. Ih, aku tahu. Oh, ya, apa? gimana tuh? Kasih tahu dong. Nih, markas utamanya ILO tuh ada di Jenewa di negara Swiss. Dan markas ILO itu didesentralisasikan di bawah 40 kenegaraan yang dipimpin sama direktur jenderal. Nah, kalau di Indonesia sendiri markas ILO itu ada di daerah Tamrin di Jakarta, guys. Deket lah berarti dari deket sini. banget. Kita bisa loh naik MRT ke sana. Iya, bisa. Ayo bisa nggak? Ayo, Gas. yuk kapan? Gas, jadwalin lah. Jadwalin. Nggak, harus Sepi banget gak sih? Cuma 5 orang doang kita. Iya. Iya Ada juga. satu nggak sih? Siapa? Si Hasya. Iya betul. apa kita telepon aja ya Hasya ya? Iya, Boleh banget, boleh banget. Boleh. Datang Kak. Halo Sya. Hai di sana. Hai, ngapain tuh di sana? Kayaknya lagi sibuk banget ya. Benar. Ya nih, gue lagi agak sibuk, jadi gue bantu jawab dari sini aja ya. BTW teman-teman kita ada punya banyak pertanyaan nih dari tadi kita udah capek jawabin. Banget. Lu mau nggak bantuin kita jawabin? Bantuin. Ya, Syah benar tuh. Harus bantuin. Gue bantu jawab dari sini aja ya. Nah, ILO itu membantu negara-negara berkembang pakai cara menyediakan dukungan teknis, pelatihan, serta menyarankan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan yang baik. Mereka juga memfasilitasi dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk memperbaiki kondisi kerja. Nah, terus juga ILO itu bekerja untuk mengurangi kesenjangan gender dengan mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan kesempatan kerja, mengurangi diskriminasi berbasis gender, terus juga mendorong kondisi kerja yang ramah bagi perempuan, seperti perlindungan dari pelecehan seksual, terus pemberian cuti melahirkan yang adil. Nah, ILO juga fokus pada masalah ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, dan perlindungan hak-hak mereka. Sementara PBB lebih bersifat umum, jadi fokus pada hak asasi manusia, terus juga pembangunan sosial. Kalau WTO atau World Trade Organization itu tuh lebih berfokus pada perdagangan internasional, terus juga peraturan ekonomi tanpa fokus langsung pada masalah ketenagakerjaan atau perlindungan pekerja. Gitu deh, dadah. Makasih Hasya. Udah jawabin pertanyaan kita. Sehat-sehat di sana ya. Titip salam buat orang di sana. Iya. Ya, gila ya, udah gak kerasa dari tadi kita tuh ngobrol tentang ILO udah banyak banget. Iya. Juga. Berapa menit sih kita ngobrol Udah tadi? kayaknya udah 15 menitan. Wah, lebih. banget ya. Nah, Ada yang tahu. oh iya Cak, dari tadi kan kamu nanya mulu kan tentang ILO. Sekarang kira-kira kamu bisa nggak nyimpulin apa aja yang udah kita jawab dari tadi? Nah, aku sih jadi tahu ya ILO tuh udah lama berdirinya. Terus juga aku jadi tahu kalau ILO tuh kayak ngebantu para buruh untuk bekerja. Bahkan aku baru tahu banget kalau ILO tuh ada di Indonesia, yaitu di Jakarta. Sama sih, Paling itu aku juga kaget banget itu. Gila sih. Deket lagi dari sini. Karena kiranya di luar negeri doang kan tadi. Iya, benar. Ada kan di Indonesia? Benar. Tamrin lagi deket kan? Iya, benar juga. Kalian kalau ada yang lebih tahu tentang ILO ini, boleh dong tinggalin komentar di bawah sini ya. Kita diskusi bareng tentang ILO. Ditunggu komentar kalian. Nah, udahlah. Gue udah capek nih. Pulang dulu lah. Dah. Kita ngobrol. Dah, gue duluan ya. Bye.